Banyak yang bilang dia itu Princess Amber versi real life, gubernur centil kesayangan semua orang. Tapi di balik gaya bicaranya yang ceplas-ceplos dan personalitinya yang unik itu, Shirley Chowanda membawa kemajuan pesat untuk Maluku Utara. Kita menuju Subihi, hujan guys, semoga cuaca baik. Luntur, pejuang, petarung antar pulau. Ini yang bikin tangga nih kurang lebar. Dan sebisa mungkin saya membantu semua ASN untuk karirnya bisa berjalan dengan baik, maksimal dan sejahtera. Dengan catatan tidak selingkuh dan tidak korupsi. Ini BPSDM bagaimana mau latih perubahan dia punya kebun ini apa sih? Ini BPSDM ya? Iya, ini bapak pimpinannya. Ini tidak bisa dirapiin ya? Kalau tinggal di Ternate mau tidak? Dia nggak mau. Oh iya mau. Ada manggi. Oh oke. Aku senang berurusan dengan ibu kak di sini, kita selalu kasih makan. Gerak cepat ya, 10 menit. Kita udah terlambat. Jangan nakal ya. Ini mahkota tak goyang-goyang. Ini mahkota tak guys, kita nggak jalan ya. Ini senasional ya, jangan salah informasi. Ini senasional. Maluku Utara hanya dapat 1 miliar. Di media sosial, ia tampil spontan dan kadang terdengar asbun. Namun, di balik persona itu, Shirley Chowanda memiliki fondasi pendidikan dan pengalaman organisasi yang solid. Shirley pernah menempuh studi International Business Management di Universitas Petra Surabaya, lalu melanjutkan program double degree di In Holland University Belanda. Di luar akademik, Shirley memimpin berbagai organisasi sosial dan ekonomi. Ia menjabat sebagai Ketua Yayasan Bella Peduli yang fokus pada bantuan bagi anak yatim dan masyarakat kurang mampu, serta Ketua Dewan Pengurus Daerah Himpunan Kerukunan Tani Indonesia Maluku Utara yang terlibat dalam penguatan sektor pertanian dan kesejahteraan petani. Pengalaman pendidikan, bisnis, dan organisasi itulah yang membentuknya terbiasa berpikir strategis, membaca data, serta mengelola tim dan program jauh sebelum ia terjun ke dunia politik dan birokrasi pemerintahan. Oh, Bapak yang marah-marah saya, Kak. Kita pernah tanda kontrak Kontrak apa? bahwa perjanjian pada hari ini dibuktikan dengan Nggak perlu, para janji saya udah mahal daripada kontrak. Kita punya janji sudah selesai, tak perlu tanda tangan selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin saya janji apa? Mana Bapak ke depan sini. Kemarin saya janji apa? berkuater, kemudian bantuan kapal untuk nelayan Berapa? 10 unit, Yang hancur berapa? yang hancur 6, kemudian ada Bonus 4. kemudian drainase. Drainase bukan saya yang janji, kota Oh, yang dari janji. kota. Apa? Saya cuma janji breakwater, sudah diusulkan di kementerian. Kemarin saya sudah bertemu dengan Bu Sekjen dan Dirjen, sudah titip juga lewat Ibu Iren, DPR RI Komisi 5, untuk talut. Mudah-mudahan jika tidak ada kendala, 2026 talut 300 meter, 20 miliar itu bisa dilakukan. Kemudian untuk kapal, 10, 6 karena rusak, ganti 4 bonus, ada di pinggir pantai. Habis ini orang sudah terima, toh. Kemudian rumah, saya udah janji mau lihat rumah, sudah disurvei, ada 28 rumah yang kurang layak huni, perlu direnov, ada 4 harus bangun baru. Jadi di sini saya lihat 4 yang bangun baru. Salah satunya orang tuanya adalah anaknya pergi di sekolah rakyat. Kita punya janji sudah selesai, karena perlu tanda tangan selesai. Lucunya, netizen bilang kalau jadi gubernur adalah titik terendah dalam hidup seorang Shirley Chowanda. Bagaimana tidak? Sebelumnya hidup Shirley sudah sangat nyaman, kaya raya, punya perusahaan tambang bersama mendiang suaminya, dan sudah benar-benar selesai dengan urusan pribadinya. Dia pun kini dikenal sebagai gubernur terkaya di Indonesia. Namun, ada satu titik balik yang mengubah segalanya. Sebuah masa lalu kelam saat kecelakaan kapal merenggut nyawa suaminya yang kala itu sedang menemui masyarakat berjuang sebagai calon gubernur. Di momen kritis itulah Shirley merasakan sendiri pahitnya keterbatasan alat kesehatan di daerah.
Kehilangan orang tercinta karena fasilitas yang minim membuatnya sadar bahwa banyak rakyat kecil di Maluku Utara yang mengalami hal serupa setiap harinya. Asa, seandainya kamu pernah memimpin tali abu, perhatikan kesehatan mereka. Saya di sini sakit, kebakar, semua obat habis. Bapak, pertolongan pertama tidak punya alat yang memadai, pompa napas dan jantung manual. Bahkan ada alat untuk cek detak jantungnya bagaimana. Semua obat habis, saya kesakitan selama 24 jam, tapi obat ada. Manusia karena manusia. Ini rumah sakitnya nggak layak, airportnya nggak ada, semuanya nggak ada. Jangan lupa, seandainya kamu terpilih, lanjutkan perjuangan Pak Benny Laos. Jangan izinkan Pak Benny pergi sia-sia. Pak Benny datang untuk lihat masyarakat Taliabu, tapi akhirnya mengizinkan dia pengen lihat semua. Saya udah bilang jangan datang di Taliabu, semuanya terbatas di sana. Tapi Bapak tetap ngotot mau datang, mau lihat, mau ketemu langsung. Jangan sia-siakan perjalanan. Sudah ibu ya, cuaca nanti udah bisa terbang. Ayo. Semua itu tidak ada gunanya. Kayak why it happened to me? Kayak kenapa terjadi ke saya? Kenapa terjadi ke suami saya? Dia melakukan hal yang baik dalam hidup dia, bahkan dia lebih baik dari saya. And then malamnya sebelum tidur saya berdoa, Tuhan berikan saya hikmah untuk mengerti atau menerima ini. Kemudian besok paginya ketika bangun, rasa marah dan dendam itu hilang, surprisingly hilang aja begitu aja. Terus ketika perjalanan dari rumah saya tidur malam itu menuju ke helikopter, kayak ada satu feeling mengatakan mungkin ini takdir yang saya harus lewati, terima, merasakan bagaimana kehilangan seseorang yang sangat saya kasihi karena pelayanan kesehatan yang kurang baik. Dan itu sebenarnya dirasakan oleh banyak masyarakat di Maluku Utara yang nggak bisa ngomong apa-apa, yang hanya bisa menangis dan pasrah. Dan rasanya seperti ini, rasanya nggak enak banget. Mungkin Tuhan izinkan saya merasakan itu sehingga saya bisa merubah ini. And then setelah itu saya menerima, tentu tidak 100%, tapi kayak 50%-nya ketika saya naik helikopter, jenazah suami saya di samping. Ironisnya tuh kayak berapa hari sebelumnya kan baru keluar tuh hasil survei bahwa almarhum itu udah 40% tertinggi. Kita punya kapal yang saat itu cukup nyaman dan besar, like secara manusia kita punya fasilitas, kita punya rating tertinggi, kita punya banyak hal yang tidak dimiliki oleh paslon yang lain secara manusia. Tetapi ketika naik di helikopter melihat jenazah suami saya dibungkus terpal di samping saya, semua itu tidak ada gunanya. Kayak I lost everything. And then tapi saya menerima. Dan itulah salah satu alasan Shirley meninggalkan zona nyamannya. Dia terjun ke birokrasi tanpa pengalaman sebelumnya. Dan hasilnya, dalam setahun dia bisa membuktikan kalau kerja keras gak harus kaku kok. Dengan APBD yang minim, dia bisa menggratiskan pendidikan dan kesehatan sambil tetap meningkatkan kualitasnya. Bahkan saat dana transfer pusat menurun, dia tetap lobby kanan kiri ke kementerian, kemana saja, demi memastikan pembangunan jalan dan jembatan tidak berhenti. Shirley pun dikenal dengan kepemimpinan yang unik. Dia bisa terlihat lucu tanpa dibuat-buat, asbun namun tetap berisi. Tapi kalau soal kerjaan, jangan main-main. Shirley tegas menilai orang dari kompetensi dan integritas. Yap, si princess ini punya standar tinggi. Kalau nggak kompeten, lebih baik minggir dan beri jalan buat yang mau kerja benar. Sebesar apapun visi misi saya, program saya, ASN ini nih motor penggeraknya. Jadi kalau ASN ini nggak bagus, visi misi saya ini nggak bisa ke-deliver dengan baik. Jadi menjadi penjilat atau tidak sebenarnya bagaimana kita mengaturnya. Mungkin di masa lalu ada pejabat yang misalnya suka dipuji-puji. Kalau dipuji-puji sama ASN itu dipromosi.
Tapi ketika dia udah coba 1 tahun muji saya, dia nggak dipromosi, kan berarti dia mempelajari, oh berarti ibu ini nggak suka dipuji. Mungkin saya selalu ngomong to the point, saya tidak perlu dipuji, saya tidak perlu dikasih tambahan ekonomi, saya sukanya output. Ketika kalian memberikan value tambahan bagi saya, kamu saya pakai, dan saya buktikan, saya tidak kenal dengan semua ASN, kan saya bukan asli sana, saya pun tidak punya satu keluarga pun yang ASN. Tapi kalau mereka datang bawa ide yang baik, saya kasih tugas, mereka selesai, saya promosi mereka dengan waktu yang sangat cepat. Namun, Kup Shirley juga sangat manusiawi. Ia tak segan turun ke lapangan untuk mengapresiasi mereka yang bekerja dengan tulus. Memberi alat tukang ke kuli bangunan misalnya. Mana Om Tukang? Mau apa? Alat tukang. Ibu Kadis, alat tukangnya apa? Skap itu apa? Oh iya, terus? Mesin potong, mesin gurinda. Saya kasih Bapak itu aja gimana? Alat cetak tela. Ya. Jadi beli. Iya, Ibu catat nanti biar saya bilang. Yang tadi itu catat, alat tukang itu kan definisinya banyak. Jadi alat tukangnya mau apa cek, terus saya kasih Bapak cetak-cetak tela. Jadi berikutnya kalau pembangunan di sini kita beli tela dari Bapak. Oke? Setuju? Oke. Oke? Ya. Kenapa mereka dikasih? Karena dia selesaikan rumah dalam 17 hari. Waktu itu saya datang, saya janjikan kalau bisa selesai dalam 1 bulan saya kasih hadiah. Ternyata 17 hari udah selesai. Jadi saya kasih mesin cetak tela. Karena di sini juga susah cari tela. Meninggalkan zona nyamannya sebagai Princess Amber yang bergelimang kemewahan, Shirley Chowanda membuktikan bahwa empati yang lahir dari luka masa lalu adalah bahan bakar terbaiknya untuk membangun daerah. Shirley Chowanda adalah anomali yang menyegarkan di panggung politik Indonesia. Ia mendobrak stigma pemimpin harus selalu terlihat kaku dan penuh pencitraan formal. Di tangannya, jabatan gubernur bukan lagi menara gading yang menjauhkan pemimpin dari rakyat, melainkan jembatan emosional yang dibangun dengan hati yang bersih dan kejujuran. Kamu mau jadi apa cita-cita? Aku udah tahu kamu mau jadi pendeta. Sukses ya. Putri yang menghanyutkan diri. Kenapa dia menghanyutkan diri, Pak? Capek. Pelatihan cuma 18 hari. Terus mereka sudah masuk di level begini. Ini baru level 1. Oh. Dia nggak tersesat? 1M renov lapangan voli dan bola kaki boleh kata Rada? Bisa. Adik tagih. Salah satu-satunya paling murah untuk bisa berbahasa Mandarin, yang penting ada ketekunan. Saya saja tidak punya. Jualan mahal ini, jualan hari ini tuh, direktur, sekjen, gubernur, direktur tuh. Laris manis. Jualnya nggak pakai duit. Topinya jangan jatuh ya, topinya jangan jatuh. Mahal ini masalahnya. Iya, ini baru kalian loh yang punya. Pulau besar ke sana itu berapa jarak? Nah, 300 meter tidak mungkin kita bikin jembatan gantung. Solusinya adalah tetap speed, jangan tidur. Shirley, Bu Shirley lagi pencitraan nggak sih? Bagi saya pencitraan itu sesuatu yang saya katakan tidak saya lakukan. Yang saya lakukan adalah publikasi. Saya menginformasikan apa yang saya lakukan. Saya tidak butuh orang untuk menyukai saya. Saya punya citra diri yang cukup baik. Saya tidak butuh validasi dari orang. Saya membutuhkan output untuk kepuasan diri saya.